Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya, seperti biasa itu adalah mengenai analisa untuk XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk hari ini ya, tanggal 13 Juni di jam 4 subuh ya, atau jam 4.11 ya. Ini tuh kalau kita perhatikan untuk 4 jam memang sudah bisa dikatakan breakout gitu, karena ada posisi satu candle yang closing di bawah 1960 gitu. Dan kalau kita perhatikan ya, si gold ini sendiri juga dia belum bisa break dari resistannya dia atau trend line yang kita bahas pada video sebelumnya gitu. Nah ini juga udah saya berikan ya di channel Telegram. Jadi kalau kalian ada yang dapat sell, saya ucapkan selamat atau congrats kepada kalian semua. Dan memang ada beberapa orang yang DM saya kalau misalkan mereka tuh ada dapat sell di 1965 itu gitu. Kemudian karena saya ketinggalan untuk sell di 1965 ya pada saat saya sedang coaching. Nah ini kan ada dia pullback di 1950 ya, atau 1949. Nah ini saya dapat buy nih dari sini. Nah saya juga harap kalian ada dapat buy, karena ini juga area support yang kita bahas pada video sebelumnya gitu. Jadi total untuk kemarin saya ada dapat buy 2 kali. Yang pertama 1955 sampai 1965, kemudian ada 1950 ya sampai kurang lebih 1958 1957 ya. Itu adalah buy saya dari hari kemarin gitu, dan juga orang-orang premium. Kemudian ya untuk saat ini memang ya di tanggal 13 Juni ini itu ada news yang cukup saya nanti dan memang akan lebih banyak wait and see dulu untuk hari ini, yaitu ada CPI ya. Jadi memang ada news CPI untuk hari ini itu kurang lebih di jam 7.30 ya, atau jam 7.30 malam ya, 19.30. Nah ini news CPI ini kita bisa lihat di bagian investing. Sebentar kita refresh dulu. Nah di sini ya 19.30 ada CPI. Nah ini kalian harus hati-hati karena memang ini cukup high impact untuk CPI ini sendiri gitu. Jadi kita akan lebih cenderung wait and see nanti di saat udah mulai memasukin sesi New York ya. Berarti kan jam 6 sore pun kita udah harus wait and see gitu. Usahakan kalau kalian punya posisi ya, atau pada saat kalian mau trading ya, kalian bisa trading di sesi Asia maupun di sesi London aja gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kalau pada saat harganya pada saat dia mau ada news ya, seperti news CPI ini, biasa tuh harga untuk si per major itu sendiri atau si USD itu dia akan sideways terlebih dahulu gitu sampai di peririsan news tersebut gitu. Nah biasanya makanya kita lebih menghindarin untuk main pair major kalau pada saat news besar seperti ini, dan lebih main ke pair minor gitu, minor pair berarti kan di luar USD gitu, seperti Euro CAF ya kan, Euro CAD atau AUD JPY ya kan, AUD NZD ya kan, dan Euro NZD, atau masih banyak lagi lah pair minor lainnya yang bisa kita mainkan di luar untuk USD nya sendiri. Nah, memang untuk hari ini kita ada kedatangan news yang cukup besar yaitu CPI. Kemudian kalau kita lihat lagi mengenai si open interest hit rate ya, heat map di sini. Di sini kita update itu di tanggal masih 9 Juni ya, karena ini kan hari Senin ke hari Selasa. Nanti untuk yang hari Seninnya itu masih jam 12-an baru diupdate lagi. Oke, jadi ini belum ada banyak perkembangan. Cuma kalau kita perhatikan untuk 1950 itu kan memang put money cukup banyak. Makanya kita ada ambil buy di sini gitu. Kemudian di 1965 itu masih jadi resisten dia. Cuma saat ini kalau 1960 ke 1965 itu dia memang pastinya sudah ada pengurangan, karena memang sudah diambil ya tadi sama si harganya kemarin gitu. Nah nanti kita tinggal tunggu aja update-nya di tanggal, untuk yang tanggal 12 Juni 12 Juni kemarin gitu. Nah ini kan kalau kita lihat lagi, kalau berdasarkan dengan open interest data, berarti 1950 masih jadi support yang kuat, dan 1960 ya sampai 1965 ini masih jadi resisten cukup kuat. Jadi selama si gold bermain di range ini berarti dia masih sideways gitu. Nah terus kita lihat lagi untuk technical analisisnya. Ini kan dia ada range ya, atau bisa dibilang range sideways, cuma range sideways itu dari 1965
ke 1940. Oke, karena ini kalau kita perhatikan di sini 1 2 3. Nah, ini ada kemungkinan dia untuk turun selama dia belum bisa break di trendline ini ya. Dia belum bisa break trendline ini, dia akan turun kembali, dan ini dia potensi untuk retest ke 1960. Baru dia lanjut turun ya 1960 sampai 1962 nantinya gitu. 1962 1963 baru dia lanjut turun. Ya selama dia belum bisa tembus ya, dia lanjut turun dan bisa retest saja posisi ke 1950 ya kan, sampai terendahnya itu 1940 kembali gitu nantinya gitu. Kalau saya perhatikan ya, karena kan ini dia breakout ya, breakout berarti dia butuh untuk retest lagi. Kita lihat di 1 jamnya juga kurang lebih sama begitu. Kemudian di 19 sebenarnya kalau untuk ngomongin range harga ya, selama di 1960 sampai 1965 itu belum breakout, kita masih bisa ambil peluang sell gitu. Karena ini udah bagaikan tembok Cina kalau kita perhatikan ya, the Great Wall of China ya, dimana memang cukup susah untuk ditembus oleh si gold ini sendiri. Jadi selama dia belum bisa break dari sini ya, kemungkinan besar kita masih bisa ambil sell ya, tapi dengan catatan kita perlu diingat ya, selama harga balik ke sini ya, itu kemungkinan dia akan sideways kanan menanti new CPI tersebut gitu. Nanti kalau new CPI nya kalau kita perhatikan sih ya, untuk yang hari ini ya dari 0,4 ada penurunan ke 0,2 gitu, kemarin dari 4,9 turun ke 4,1. jadi memang diprediksi memburuk ya untuk si CPI ini sendiri gitu. Artinya kalau misalkan diprediksi memburuk ya, atau lebih rendah dari bulan yang kemarin ya, dari hasilnya ya, ini kan masih prediksi pasar nih, belum tentu kenyataannya adalah dia di bawah prediksi ini, bisa dia di atas 0,4 gitu. Nah kalau misalkan benar dia di bawah 0,2 atau 0, misalkan 0,1 ya kan, nah itu berarti memburuk, berarti memang kurang bagus untuk DXY gitu. DXY bisa menunjukkan penurunan ya nanti gitu. Kalau kita lihat sini ya, nah DXY bisa menunjukkan penurunan dan bisa lanjut untuk retest kembali ke harga 103.11 ya, sampai 102.8 kembali gitu. Jadi kurang lebih nanti target DXY itu penurunannya dari sini sampai sini gitu. Ini range harga penurunan dia untuk DXY selama misalkan newsnya itu belum bagus untuk si DXY. Tapi kalau misalkan newsnya tersebut positif ya untuk si indeks dolar ini, maka indeks dolar bisa retest kembali ke 104.2 sampai 104.5 kembali gitu. Nah ini kan dia berhasil manjat nih ya kan, berhasil manjat di atas 103.6 gitu. Jadi ini sama dia masih di atas ini, kemungkinan besar dia akan coba retest ke height yang sebelumnya di sini. Tapi hanya sebatas sideways sih kalau saya perhatikan, sideways dulu. Dia akan bermain di range harga ini ya selama dia bertahan di atas ini. Tapi kalau dia bertahan di bawah atau dia berhasil break ke bawah lagi, berarti nanti dia akan bermain di range harga hijau yang di bawah ini, yaitu di 103.36 sampai 103.63 gitu. Nantinya kalau kita lihat memang si gold ini akan cenderung sideways ini untuk hari ini sambil menunggu news nanti malam. Ya jadi gitu sih. Kalau misalkan hasil news yang diprediksi memburuk, berarti gold bisa potensi untuk break dari 1965 ini, lalu lanjut untuk retest ke 1972 sampai 1975 kembali nih di sini. Tapi kalau misalkan hasilnya membaik dan memang memberikan positif untuk si dolar ini sendiri, maka gold itu diprediksi akan menurun. Kalau saya perhatikan ya, dia akan menurun sampai ke 1940 kembali gitu. Jadi itu adalah potensi pada saat terjadi news nanti gitu. Jadi kita akan membahas lebih ke news, karena memang kalau secara mapping itu masih sama, belum ada banyak perubahan. Jadi itu adalah analisa untuk news malam ini ya. Kalau kita prediksi sih melemah ya untuk si gold ini sendiri, karena memang posisinya dari news ini itu juga diprediksi memburuk ya, atau ada penurunan dari 0,4 ke 0,2 dan dari 4,9 turun ke 4,1 gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan saya ada salah baca atau saya ada salah ngomong mengenai news ini sendiri,
boleh kalian koreksi di kolom komentar, dan boleh kalian kasih juga masukannya untuk next update-nya itu harus menambahkan apa. Nanti juga akan kita dengarkan dan akan saya coba tambahkan di next update-nya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Juna Trading ID ya, dan bagikan kepada teman atau keluarga dan saudara kalian yang membutuhkan analisa seperti ini setiap harinya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.